semuanya, teman-teman yang sudah hadir di acara webinarnya Zoom bersama Ibu Rani dan Dr. David. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Buat Apa Bertahan. Pasti teman-teman yang di rumah di sini yang melihat dari judulnya saja sudah wow, ini aku yang sedang ada dalam problem lagi bimbang atau lagi bingung mau memilih memutuskan yang A atau yang B. Ini saatnya kita mendengarkan dari sosok seorang couple relationship therapist dan Zen counselor Ibu Rani, dan juga dari sudut pandang Dr. David selaku beliau pengajar kesadaran. Nah, jadi buat teman-teman juga yang ingin bertanya, boleh nanti acukan tangannya atau boleh ketik di kolom komentar. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk semua pertanyaannya. Dan buat teman-teman di rumah juga yang mau buka kamera, silahkan dibuka kameranya. Kita dengarkan baik-baik. Solusi apa nanti yang kita temukan di sesi kali ini dari Ibu Rani dan Dr. David. Sebenarnya mari saya persilahkan untuk Ibu Rani dan Dr. David untuk menyapa teman-teman semua dan membahas judulnya. Grogi juga nih, Bu. Saya persilahkan. Yang grogi kok Ratu. Iya. Soalnya ini saya banget nih, Bu. Oke. Dok, mau mulai, Dok? Boleh, yuk kita mulai yuk. Ya, kita mulai ya. Selamat malam semuanya, teman-teman. Malam. Baik yang ada di Zoom maupun di Instagram. Iya. Baru tadi pagi kayaknya aku live ya. Menyapa teman-teman semuanya untuk mengingatkan malam hari ini kita punya acara yang sangat menarik. Ya, jadi jangan kemana-mana, tunggu yang satu ini lewat. Mana Bu yang lewat mana? Dan malam hari ini aku ditemani oleh seorang dokter, medical doctor, tapi beliau juga punya banyak sekali ilmu selain menjadi dokter medis, menjadi life coach, juga menjadi access consciousness facilitator, dan saya rasa sekian banyak ilmu yang beliau miliki. Nah, saya nggak tahu kapan ya mulai kenal sama Dok David pertama kali, kayaknya tahun lalu deh kayaknya. Apa tahun lalu ya? Tahun lalu. Tahun lalu, tapi kok rasanya udah lama ya? Rasanya udah lama banget ketemu dokter. Waktu itu Kania dulu kelas foundation sama saya. Habis itu Kania bilang, aduh, mamaku pengen banget ketemu sama dokter nih. Terus habis itu Bu Rani ikut kelas foundation sama Talk to the Entity. Nah, terus kemarin kita cerita-cerita tentang relasi tuh. Kenapa ya? Sekarang ini kok teman-teman kalau gaya pacarannya kok gitu ya gitu. Nggak ngobrol, tahu-tahu marah-marah, tahu-tahu. Jangankan yang pacaran, Dok, yang udah menikah bertahun-tahun juga begitulah. Berantakan gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol nih di kelas foundation waktu banyak. Wah, ini bagus banget nih. Ternyata ilmu ini tuh udah Bu Rani bawain di materi bukunya Bu Rani tuh. Nah, terus akhirnya tercetus, Dok, yuk kita ngobrol yuk tentang relasi kapan-kapan yuk. Gitu. Ayo. Itu tuh udah jadi kelas foundation yang zaman kapan tuh, baru terlaksana hari ini. Ya, jadi kemarin-kemarin Bu Rani ajak-ajak, yuk kita ngobrol tentang kelas-kelas relasi yuk untuk bantu teman-teman yang mungkin yang baru mau pindah rumah tangga, atau yang udah suami istri, atau yang lagi kena bermasalah, atau yang ada di ujung tanduk mau perceraian, atau mungkin lagi pacaran, terus pacarannya yang hari ini putus, aku nggak mau ketemu kamu, terus nanti minggu depan baikan dong, balikan lagi. Nah, kayak gitu-gitu tuh, ayo kita bedah, kita pelajari. Karena jangan-jangan ya siapa sih yang nggak pernah ngerasain yang namanya relasi berantakan? Terus siapa sih dari kita yang mau baca buku-buku tentang relationship? Rata-rata selalu bilangnya go with the flow, go with the flow. Nah, pertanyaan saya, go with the flow itu apa sih?
diem sama diem, nggak baca sama nggak baca, ignorance sama ignorance, terus sama-sama blow on berdua. Ya itulah hasilnya. Nanti kalau nyenggrang, ya itulah hasilnya. Nanti kalau ujuk-ujuk Hmm. jadi pertarungan duet maut, ya itulah hasilnya. Gitu. Aduh, senang banget dok. Akhirnya bisa membicarakan sesuatu yang kita nggak bisa lepas dari yang namanya relationship. Yes, Selama kita hidup, kita akan selalu berada dalam sebuah relasi. betul. Apakah relasi pertama-tama tentu relasi dengan diri kita sendiri kan? Ya, betul. Nah, saya belajar selama ini yang namanya mau berelasi dengan realitas lainnya, manusia lainnya, alam semesta. Sekarang pertanyaannya, kita udah bisa membangun relationship dengan diri kita sendiri dulu belum? Nah, itu. Nah, ya enggak? Banyak yang nggak ngerti apa sih relasi sama diri sendiri itu. Betul. Mungkin kalau orang trendingnya yang agak berbunyi belakangan itu tuh self love. Nah, tapi ujung-ujungnya saya perhatiin pembenaran ya. Lagi slimming, self love. Boleh nih makan cheesecake, terus habis itu berat naik 2 kilo, 3 Iya. kilo. Tuh kan hasil self love. Nggak gitu juga loh. Jadi self love ini selama ini hanya terbatas pada fisik ya. Betul. Padahal sebenarnya self love itu sebetulnya lebih ke dalam gitu. Self love itu journey Ya. kalau saya bilang. Dan betul itu sebetulnya journey within ya. Ya, Menurut saya sih yang saya pahami orang-orang yang sudah bisa membangun relationship-nya dengan diri sendiri, mereka nggak pernah merasa kesepian. Gitu. betul. Mereka nggak pernah merasa kesepian. Mereka ya kalau ada teman, alhamdulillah. Nggak ada teman ya nggak apa-apa gitu. They enjoy being there dengan dirinya sendiri gitu. Mereka asik dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah, jadi menjadi diri sendiri berarti kita Ada juga suara ya. memiliki relationship dengan diri sendiri. Bahwa pertama-tama sebelum kita bisa membangun relationship dengan orang lain, dengan realitas lainnya di dunia ini, pertama kita harus bisa dulu membangun relationship dengan diri kita sendiri gitu loh. Betul. Nah, kebanyakan orang selalu yang namanya membangun relationship dengan diri sendiri itu selalu bilangnya self love, tapi self love tuh Kayak nge-gym, ke salon gitu kan ya. Belanja gitu ya, me time itu sebetulnya ya. Tapi sebetulnya itu lebih dalam dari itu sebetulnya inner journey. Gitu. Yes. Ya nggak, kita sendiri udah bisa berdamai dengan diri sendiri belum? Nah itu kan bagian dari relationship gitu dong. Betul. Kita harus bisa membangun romantis ya. Kita udah bisa romantis belum? Iya. Iya dok. Jadi dok, kan judulnya bukunya kan Untuk Apa Bertahan. Ini sebetulnya kan bukunya ini mau ngirim ke dokter tuh lupa-lupa terus, udah berangkat ke Bali. Jadi aku tuh punya 2 buku ya dok. Satu Untuk Apa Menikah dan satu lagi Untuk Apa Bertahan. Ini amazing ya dok. Boleh dong ya, saya proud of myself. Jadi 2 buku ini dihasilkan selama pandemi. Wah, keren. Jadi tidak ada yang namanya terhentikan, enggak. tetap berkarya. Betul, justru dengan waktu orang-orang pada gonjang-ganjing lagi COVID, pada depresi dan sebagainya, saya membuktikan bahwa dalam keadaan kita emotional turmoil pun kita harus bisa menghasilkan sesuatu, dan itu ternyata juga coping mechanism yang sehat gitu ya. Yes. Nah, jadi ternyata ini juga blessing in disguise yang tadinya cuma mau mengisi waktu aja, ternyata ini luar biasa, udah menjadi buku terlaris di Tokopedia untuk kategori pendidikan keluarga. Dan setiap tahun saya mencetak 1000 eksemplar. Dan hari ini dan tahun 2024 juga ada 1000 eksemplar. Jadi ini udah 4000 eksemplar. Jadi setiap tahun tuh mencetak 1000. Ini pasangan baru wajib punya yang buku pink. Ini. Yang tapi udah ternyata menikah dua-duanya mesti punya. Tapi ternyata yang sudah menikah pun juga pada baca ini. Mereka bilang, aduh kenapa nggak dari dulu ya baca buku ini. Katanya gitu. Nah terus baru ini keduanya.
gitu. Nah, kalau ini kita merencanakan bagaimana sih menikah yang sehat itu, membangun Yes. relationship yang sehat. Nah, kalau ini, terus kalau udah menikah bagaimana? Yes. Apa mau honeymoon terus? Kayaknya nggak realistis deh kalau mau honeymoon terus ya. Atau jangan-jangan 2 bulan habis menikah udah mulai berantem. Oh, itu dia yang mau saya sampaikan, Dok. Sekarang itu sangat apa ya namanya memprihatinkan saya ya. Saya itu kan praktek seminggu itu 3 hari yang full. Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis. Dan sehari bisa 3 atau 4 slot. Ya. Gitu ya. Nah, yang 3, kalau saya terima 3 slot, maka yang 2 itu adalah extramarital atau infidelity. Waduh. Jadi saya hampir setiap hari kasus yang datang pada saya adalah kasus extramarital alias perselingkuhan. Ya. Setiap hari. Dan yang juga menyedihkan, itu terjadi dalam pernikahan kurang dari 5 tahun, bahkan baru 2 tahun itu sudah terjadi. Berarti pernikahannya nggak punya fondasi ya. Iya, Nggak saling kenal, nggak ngerti bagaimana cara membina, nggak ngerti bagaimana cara releasing, dan nggak paham bagaimana cara healing satu sama lain. iya. Wah, itu keren sekali. Betul. Lanjutkan. Aku tuh menemukan, Dok, ya dari kasus-kasus setiap hari memang ketemu ya Ya, orang-orang yang kalau di dalam pernikahan kan setiap hari ketemu. Tetapi belum berarti bertemunya itu mendalam. betul. Itu banyak sekali loh. Kemarin tuh kalau nggak salah ngobrol-ngobrol, saya lupa entah di kelas atau bukan di kelas, ada sepasang couple yang menikah sudah punya anak berpuluh-puluh tahun dan kemudian nggak saling kenal satu sama lain. Jadi Betul sekali. kebiasaan setelah menikah dan kebiasaan waktu pacaran itu totally berbeda. Jadi kita juga bertanya-tanya nih, waduh, kita tuh waktu remaja, waktu anak-anak, kita nih lihat figur komunikasi orang tuanya apa sih? Bahasa dewa, bahasa BBM, atau bahasa SMS, Yes. atau bahasa postnote, yang cuman seupil merah makanan di kulkas, ada bakpao di kulkas gitu. Dan sehari-hari tinggal bareng kayak begitu melulu, apa nggak berantem itu nanti tahun depan? Nah, betul sekali, Dok. Ya. Jadi rupanya kita tuh semua ya termasuk saya lah ya kalau saya mau jujur. Kita semua waktu mau menikah, kita tidak punya persiapan sama sekali. Karena kita menganggap menikah itu adalah sesuatu yang udah menjadi tradisi di dalam sebuah masyarakat ya. Tuntutan Kayaknya tuh masyarakat. kalau udah selesai sekolah, udah kerja, ujung-ujungnya nikah gitu. Kalau udah nikah berarti harus punya anak gitu. Kayaknya kayak gitu ya. Nah, sehingga saya sekarang memberikan bimbingan pada anak-anak muda bahwa menikah itu pilihan loh. Betul. Dan Itu punya anak itu juga bukan, pilihan. ya, menikah itu adalah pilihan hidup. Ya. Apakah itu bagian dari tujuan hidup kamu? Betul. Jadi itu bukanlah suatu kewajiban. Betul. Nah, itu harus dihapus tuh ya. Nah, kita udah belajar access consciousness tuh, right and wrong, good and bad itu pokoknya harus dikeluarkan dulu tuh bahwa apa namanya belief system ya, mindset yang mengatakan bahwa menikah itu adalah suatu kewajiban untuk melanjutkan keturunan dan sebagainya, itu ya mungkin perlu dipikir ulang gitu ya. Bukan berarti bukan sesuatu yang nggak perlu dilakukan ya. Kalau memang sudah niat mau menikah, hendaknya itu menjadi suatu bagian dari tujuan hidup itu, bukan karena didorong Dan oleh bagian dari doa faktor kalau saya eksternal. anjurin. Kenapa? Bagian dari doa kalau saya anjurin. Ya, bagian dari doa. Betul sekali. Karena kalau nggak jadi bagian dari doa, pernikahannya nggak akan growing. Karena relationship itu 2 hal yang berbeda dan 2 hal yang berjarak. Jadi distance between two object. Ketika kita baru dinikahin, baru pasang cincin kawin tuh kamu belum bonding, kamu belum komunion, kamu belum saling menyatu, dan itu baru mulai perjalanannya. Iya.
belum. Betul banget. Dan masih banyak yang belum paham bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas dari relationship, ya. Dan sekalipun kita berada dalam institusi pernikahan, dasarnya tetap relationship. Betul. Betul. Cuman bedanya kalau udah menikah itu berarti kita bernaung di bawah sebuah institusi, legal Betul. institusi. Betul. Kalau tidak menikah ya berarti tidak ada yang mengikat secara hukum. Betul. Tapi pada dasarnya it's all about relationship. Betul. Jadi yang dirawat itu bukan pernikahannya, tapi relationship-nya yang dirawat. Iya, betul. Gitu loh. It's just a Seringkali paper kok menikah itu. seringkali saya ngelihat relasi itu kejar tangkap ya. Jadi Gimana tuh? pada saat pacaran tuh wah, semangat, nanya, ngobrol, ajak kencan, ajak jalan-jalan. Dunia indah buat kamu spesial buat aku. Terus begitu menikah udah dapat trofi, udah dapat sertifikatnya, terus lepeng. Nggak lagi diajak nonton, nggak lagi jadi spesial, nggak lagi jadi yang terindah, pasangannya jadi nggak merasa bahwa dia itu ada di samping. Pasangannya merasa, kok lu sendiri, kok gua ditinggal, kok di rumah jadi babu, kok lu menikmati sendirian semuanya. Nah, itu tuh lucu tuh memang. Makanya Memang. pertanyaan kembali ke awal, ini teh nikah buat siapa? Buat tetangga, buat mama, buat papa, atau buat agama, atau ini teh buat apa gitu, atau buat nutupin jati diri, atau apa? Ini teh mau ngapain gitu. Iya, betul banget. Jadi kalau saya studi saya kan tentang conscious marriage ya dok, nikah berkesadaran. Ya. Nah apa sih yang dimaksud dengan nikah berkesadaran? Ya pertama ya kita itu mau menikah itu benar-benar mau menikah itu kebutuhan dari dalam, secara sadar memang itu kebutuhan kita, atau hanya karena disuruh orang tua, karena udah selesai sekolah, karena udah lama pacaran, Ketuaan, karena udah umurnya, ya kan, karena tradisi budaya, karena ajaran agama, gitu kan. Berarti kan menikah kita itu kan didorong oleh faktor eksternal. betul. Berarti itu kan semacam kayak sebuah konstruksi masyarakat yang mendorong kita untuk menikah. Padahal kita mungkin nggak kepingin-pingin banget menikah gitu loh. Nah ini banyak banget kasus yang akhirnya mengalami penyesalan dan sebagainya gitu lah. Nah, kalau tadi dokter bilang waktu sebelum menikah tuh kayaknya semua baik-baik aja, semua oke-oke aja, semuanya tuh kok indah gitu kan ya. Dikirimin bunga, Dikirimin masih bunga diajak gitu kan ya. kencan, makan malam berdua. Nah itu karena itu lagi bulan promosi. Midnight sale. Bulan promosi. Yang namanya promosi kan harus yang bagus-bagusnya. Kalau enggak kan nggak ada yang mau beli ya enggak. Betul. Jadi sebagus-bagusnya lah promosinya gitu loh. Nah tapi kalau dalam perspektif conscious marriage berarti itu tuh kita berada dalam cinta romantis. Bukan monyet ya? Cinta monyet ya. Cinta monyet ya. Cinta romantis itu cinta monyet kan? Ya sort of. Cinta romantis. Nah, yang namanya cinta romantis is not true love. Yes. Cinta romantis itu fantasi and ilusi. Yes, agree. It's not true love. Dan romantic love is just a trick. Yes, betul. Kalau trick kan kalau magician. Kalau magician tuh tukang sulap supaya kita wah gimana gitu terpesona kan dia pakai trik gitu kan. Ya. Nah, romantic love itu is just a trick. Ya. Nah, berarti kita pada saat itu dalam level unconsciously. Yes. Nah, gitu. Dan secara sains atau secara medis, cinta monyet itu berhubungan dengan seks hormon. Jadi hanya berhubungan dengan feromon yang umur paling panjangnya cuma 2,5 tahun. 18 bulan, dok. Iya, 18 bulan. Lebih pendek lagi. Lebih pendek lagi itu sudah penelitian.
Ya, 18 karena bulan. maksimal dulu yang pernah saya baca tuh 2 tahun tuh maksimal, 2,5 tahun tuh udah Hmm. pasti habis biasanya. Iya, Jadi dorongan impulsif fisiknya udah nggak ada, dorongan impulsif hormonnya udah nggak ada. Nah, disinilah cintamu akan diuji. betul Monyet sekali. atau diamond. Nah, Makanya romantic love kan suka bilang gini, oh kita ini falling in love at the first sight gitu kan. Nggak ada, it's not true ada love. Nggak ya, ada itu cinta pada pandangan pertama. It's not true love, it's romantic love yang didorong oleh lust. betul. Hanya last. Jadi bukan love. Ya, Kenapa? Kalau love itu butuh proses. betul. Apalagi yang namanya true love atau cinta sejati itu butuh proses. Ibaratnya butuh ujian, butuh perjuangan gitu loh. Beneran nggak nih dia cinta sama gue? Itu tuh butuh perjuangan, butuh pembuktian gitu. Kalau cuma mau seneng-senengnya aja, it's not true love gitu. Begitu udah nggak cantik, begitu udah nggak seksi, nanti terus beralih. Nah, kan it's not true Ya, love berarti gitu loh. kita nih banyak diedukasi sama kartun ya. Film-film kartun Gimana tuh? kayak Cinderella. Ah Ketemu iya, jatuh cinta cocok selama-selamanya. Lu nggak lihat dapurnya, berantemnya mereka kayak apa, habis punya anak yang nggak ada. iya, Cuman it's lihat not, ketemu happy-happy di atas kuda iya. langsung wedding langsung beres. Iya, itu Setelah kan fairy weddingnya nggak ada tale. yang tahu. Iya. Ya, itu fairy Terus kita tale. berpikir, oh jatuh cinta tuh happy langsung pada pandangan pertama. No, jatuh cinta itu biasanya sebel pada pandangan pertama kalau saya perhatiin. Karena pada saat kamu sebel, kamu mulai bermusuhan, kamu mulai berdialog, kamu mulai saling kenal. Setahun kemudian kok tambah deket, tambah mapet, tambah kenal, tambah cocok. Akhirnya kamu milih, Tuh. nah ini calon pasangan hidupku. Hmm. Tapi mereka yang milihnya dari, wah seksi, ganteng, wah habis bulan pertama, bulan ketiga, bulan keenam, bubar selalu. Hmm. Nah, seringkali kita tuh nggak dibekali sama ilmu ini dari orang tua kita. Seringkali kita nggak berani ngomong sama orang tua kita. Hmm. Seringkali kita tuh tertutup di hal-hal ini. Hmm. Karena kita juga punya wounded inner child. Kita Betul. relasi dengan orang tua juga nggak Hmm. berkembang dengan baik. Kita Ya. relasi dengan diri sendiri juga nggak berkembang dengan baik. Hmm. Dan mungkin kamu juga nggak dapat contoh yang namanya keluarga harmonis tuh kayak apa. Hmm. Yang namanya mesra tuh kayak apa. Karena zaman sekarang nih ya, yang bener, yang mesra, yang sayang sama istri, Hmm. itu malah dikatain aneh loh. Yes. Begitulah. Bener Malah yang banget dok. malah yang istri disayang-sayang, yang dinomor satuin, suami yang seperti itu dikatainya ikatan suami takut istri. Nah, Istiqomah istiqomah. katanya. Ah, Padahal takut. no, that is a relationship. Hmm. Itu partner dan pasangan hidupmu, itu teman hidupmu. Hmm. Nah, tapi pada saat perjalanan dengan hidup berbarengannya, lucu, ada banyak yang memimpin jadi teman serumah. Hmm. Oh, ini lucu sekali. Jadi udah nikah, pakai cincin bareng, Oh tinggal ya. bersama, tapi pada saat pelaksanaan hariannya bukan jadi sepasang suami istri dan satu keluarga, tapi jadi satu bapak dengan satu pembantu. Oh Tinggal ya. serumah. Oh, banyak. Pada saat cuci baju hanya istrinya. Pada saat bebersih rumah hanya istrinya. Pada saat beberes makan dan siapin makan dan beberes meja makan hanya istrinya. Jadi Itu banyak suaminya dok yang cuma kayak gitu. terima beres doang, Sampai nggak hari pernah ini tuh ikutan. banyak, masih banyak. Banyak banget. Itu kan semua akibat dari hukum patriarki. Betul. Kita dilatih dengan hukum yang menurut saya udah nggak cocok untuk zaman sekarang dan Hmm. nggak cocok dengan relationship dan Ya. membuat relasi kita jadi makin renggang dan renggang dan renggang dan kita Hmm. makin Ya. relasinya dia makin jauh bukan jadi makin companionship jadinya. Hmm. Betul sekali. Makanya nggak heran ketika pasangan-pasangan muda itu
kok cuman segini doang mereka nggak bisa handle ya, kok cuman komunikasi doang mereka nggak bisa handle ya. Karena memang banyak banget didikan dari latar belakang budaya dan didikan dari latar belakang hukum patriarki yang memang secara alamiah membuat itu makin bisa. Betul banget. Kita dididik untuk tinggal bareng. Tinggal bareng itu kayak kamu sama teman-teman kosmo. Cuman ini masalahnya di ranjang sebelah. Bener banget. Baju lu, baju gue, baju gue. Bener dok. Nah Lu bagian itu ya. bersih, gue bagian tidurnya gitu. Nah dok, bener ya. Jadi saya mau barusan yang kita tidang satu rumah ya. Tapi kayak nggak ada connectedness gitu ya dok. Yes. Dan memang ya dari penelitianku dari selama ini ada beberapa kunci atau beberapa tanda ya bahwa relationship kita itu butuh di repair. Betul. Nah, kalau mobil tuh kan mungkin harus diservis, bahkan mungkin turun mesin. Betul. Ya, yang Dan mungkin pertama, kalau perlu rubah total. ya bukan rubah pasangan maksudnya. Bukan, maksudnya pola pikirnya, pola Ya, bagaimana budayanya tuh harus berubah sama sekali. Karena ada betul. beberapa budaya tertentu yang emang gak cocok ya untuk menciptakan relasi yang sehat. Contohnya kayak istri wajib, ini udah pakai wajib, pakai patuh di bawah suami. Jadi artinya kalau nggak enak dia nggak boleh ngobrol, kalau nggak suka dia nggak boleh ngobrol, dia nggak boleh menyuarakan isi hati. Ketika cuma ada unek-unek, cuma ditelan sendiri, nggak bisa ngobrol kemana-mana, ya ini pasti bom atom. Betul banget. Nah, terus saya mau balik lagi dok tadi ada kunci-kunci, tanda-tanda bahwa relationship kita itu butuh di repair, butuh reparasi, butuh diservis. Yang pertama tuh pertama tuh lack of intimacy. Yes. Dan Nah, intimacy bukan ML ya, intimacy bukan. itu kedekatan. Jadi kedekatan pribadi. Kemesraan, kehangatan. Kebutuhan itu yang namanya hubungan seks itu hanya sebagian kecil dari intimacy. Betul. Ya, jadi bukan orang kebanyakan yang namanya intimacy itu selalu hubungannya ke asosiasinya pasti hubungan seks. No, ya. Jadi itu yang pertama adalah lack of intimacy. Yang kedua adalah issue unresolved. Jadi ada masalah selama ini, cuman dianggapnya udahlah itu kan masalah kecil. Udahlah itu kan masalah ecek-ecek. Yes. Jadi itu terus ada perasaan nggak enak, terus ditimbun, ya kan? Lama-lama dia blow up, ya kan? Suatu hari kita kan nggak bisa nyimpen terus ya sesuatu yang nggak nyaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, feeling lonely even though in the same room. Oh banyak itu. Jadi kita tidur bersama, tapi yang satu kemana pikirannya, ya kan? Yang satu main HP di sebelah kiri, yang satu main HP di sebelah kanan. Terus punggung-punggungan, ya enggak? Jadi satu rumah, satu kamar, satu ranjang, tapi they are feeling lonely, gitu. Terus yang terakhir adalah selalu ada firasat yang nggak enak. Yes. Apa dia perasaan ada kok nggak enak, kok risau, gelisah, gitu ya, cemas, gitu. Nah itu tanda-tanda gitu ya. Tanda-tanda bahwa kita tuh udah nggak sehat relationship-nya. Betul. Energinya Gitu. udah nggak saling giving and receiving, tapi biasanya udah give and take. Betul. Dan kalau kita sadar, seringkali kita nggak mau engage di dalamnya. Jadi urusanmu, urusanku, terus mulai separate satu sama lain. Betul banget. Nah, terus teman-teman tadi kayaknya ada yang risau nih ya. Ada yang risau, ada yang gelisah tadi tuh, ada yang di persimpangan tadi saya dengar. Nah, coba deh dicek. Ya, are you with the right person or not? Are you with the right partner or not? Nah, itu bisa dicek dua caranya. Satu, are you with the right person? Artinya kalau kamu milih sendiri pasangannya sesuai dengan keinginan kamu, that means you are with the right person. Jadi artinya nggak dijodohin gitu loh. Ya. Jadi memang kita pilih sendiri. Tapi cara menjalankannya yang salah. Betul. Jadi yang pertama, we are with the right person, with the right partner. Tapi cara menjalankannya yang tidak tepat. Misalnya kita nggak saling terbuka. Betul. Kita nggak punya quality time berdua. Kita nggak ada kejujuran. satu sama lain. Tuh.
Ya, Kita tidak saling mengapresiasi. ya, Jadi berarti nggak ada trust, tidak betul. merencanakan kehidupan atau bahkan merencanakan keuangan bersama-sama. Nah, berarti kita salah menjalankannya, walaupun kita bersama orang yang tepat, gitu. Ya. Nah, yang kedua, kita tidak bersama orang yang tepat. Artinya apa? Belief sistemnya berbeda, tradisinya berbeda, Mungkin gitu. juga dijodohin. Ya mungkin juga dijodohin dan nggak ada kesepakatan sama sekali, tapi dipaksa untuk tetap berada di dalam relationship. Ya. Kenapa? Karena nggak enak sama keluarga, karena menjaga prestise, termasuk karena anak dan sebagainya. Nah itu tuh lihat deh dua itu aja. Coba dicek yang mana, kalian yang mana. Kalau yang pertama, ya sebetulnya semuanya masih bisa diperbaiki kalau kita mau, tapi perbaikinya harus bersama-sama gitu loh ya. Iya. Dua-duanya, Dua-duanya bukan mesti mau nyetir bareng-bareng ya, nggak bisa iya, sendirian ya. iya kan pernikahan kan kalau kita berbicara relationship dalam pernikahan kan dibangunnya berdua. Jadi it takes two to tango. Jadi dua-duanya harus bersama-sama gitu loh. Kalau salah satu nggak mau, ya nggak bisa. Betul. Tetap nggak bisa gitu. Kira-kira. Nah, kadang-kadang ada orang yang mulainya beda nih. Jadi dia mulai dengan ta'aruf. Tapi bisa juga langgeng ya kadang-kadang ya. Jadi pertanyaannya bukan tentang apakah kamu nemu orang yang cocok atau tepat, tapi lebih pada kamu nih melaksanakannya dan nyetirnya membangun atau menghancurkan. Ya. Karena saya pernah lihat ada yang ta'aruf dan sangat romantis ke depannya. Jadi mereka mulai pacarannya setelah menikah. Setelah tinggal bareng baru mereka belajar saling kenal satu sama lain. Dan ternyata mereka tahu cara menemukan, oh ini loh yang namanya kemesraan, intimacy, dan mereka bisa bangun itu. Jadi walaupun kita ada di dua belah sisi yang berbeda, dijodohin atau nyari sendiri atau ya mungkin keselewet atau dapet gitu misalnya ya, itu tuh nggak saklek pasti gagal, enggak. Karena Enggak sama semuanya ada sekali. caranya, ada Betul. cara nyetirnya, ada cara mengembangkan dua relasi ini menjadi satu companionship atau kemesraannya masing-masing. Benar banget, Dok. Jadi kayak misalnya ya, kayak tadi yang pertama ya, memilih sendiri gitu kan. Memilih sendiri karena this is the one that I want misalnya gitu kan, udah cocok banget gitu kan ya, dan udah saling mencintai misalnya gitu ya. Sehingga memutuskan untuk menikah gitu. Tapi love is not enough. Betul. Cinta tuh nggak cukup dan cinta tuh bukan modal utama dan modal satu-satunya untuk merawat relationship. Yes, bayi juga nggak hidup pakai cinta. Tetap butuh susu Tercinta kalau nggak dan punya popok. uang ya kan. Nah, jadi cinta tuh harus ditunjang oleh kemampuan kita untuk berkomunikasi, kemampuan kita untuk menjaga kesehatan, termasuk kemampuan untuk cari uang. Ya enggak? Betul. Mau nggak Artinya mau gini, kita mesti akuin itu iya, as a real ya. ya Karena kita betul, nggak makan batu, kita nggak makan udara doang benar, kan. Kita tetap butuh betul, expenses harian, ya, bulanan tuh kita tetap butuh mau nggak mau. betul. Artinya orang yang mau hidup bersama kita siap enggak untuk bersama-sama mencari sesuatu yang bisa membuat kita sejahtera gitu. Betul. Apa mau membangun bisnis bersama gitu. Dan yang namanya mencari nafkah itu tidak harus selalu laki-laki loh. Betul. Perempuan juga bisa mencari nafkah. Betul. Ya enggak? Dan nggak harus kerja office juga. Enggak Ada banyak harus. cara mencari nafkah Ya, yang berbeda. betul. Jadi mencari nafkah itu, meningkatkan income itu adalah bagian dari cara untuk merawat intimasi itu sendiri gitu. Betul. Malah ya Dok, ada penelitian dari psikologi positif bahwa pernikahan yang bahagia itu bisa meningkatkan penghasilan. Ya. Oh iya pasti. Ini udah hasil survei loh.
Pasti. Dan itu aku Pulang percaya. pulang ke rumah, disapa sama istrinya, nggak dapat uang juga, disambut dengan bahagia, besok tambah semangat, pasti Betul, itu. betul banget. Mhm, Nah, jadi intimacy itu penting banget. Nah, jadi kalau misalnya tadi mengandalkan romantic love itu nggak cukup. betul. Tapi kita harus ditingkatkan menjadi consumptive love. Jadi consumptive love itu jadi saling mengkonsumsi gitu, saling saling nyuapin, saling bersama-sama memberikan, saling give terus menerus gitu. Iya. Dan itu tuh kita mesti mau nggak mau kita mesti belajar dari Animal Kingdom ya. Hmm, Karena Animal Kingdom tuh nunjukin banget yang kayak gitu. hmm, Contohnya kayak kalau kita sering dengar namanya burung lovebird. Burung hmm, lovebird ketika mereka udah menentukan pasangannya, mereka udah menentukan pilihannya, hmm, mereka tuh saling menyuapin loh satu sama lain. hmm, Mereka tuh showing affection loh. Mereka tuh nunjukin nunjukin perhatian, nunjukin kasih sayang, hmm, everyday loh. Dan itu lucu banget. Nah, kita kita manusia tuh nggak berani. Gimana caranya kamu bisa mencintai orang lain dan memilih jadi pasangan hidupmu kalau hmm, nunjukin perasaanmu aja kamu takut? Nunjukin makanya, perasaannya aja kamu pakai gengsi. Gengsimu hmm, lebih tinggi di atas pernikahan. Yaitu bukan suatu pilihan yang tepat ya. Pasti akan ada rasa muncul, kok aku nggak disayang, kok aku nggak spesial, kok aku nggak diperhatiin. Lah, hmm, kok dia dibeliin ini, kok aku enggak gitu. hmm, Jealous itu akan muncul dari attitude dan hmm. perilaku. Ya, iya, iya. Dan Bayangin ya, burung kok bisa ya, kok kita manusia nggak mm-mm. bisa ya kan? Dan nggak cuma burung loh. Ternyata di Mamalia Kingdom, macan Hmm, juga begitu, lion juga begitu, hmm. monyet juga begitu. Jadi seluruh animal kingdom kecuali belalang sembah, ya, kecuali belalang sembah, semuanya laki-laki dan perempuannya itu showing romantic, showing showing give and take-nya, Oh, keren showing banget. gifting and receiving-nya satu sama Hmm, lain. Bahkan hmm. ada di beberapa binatang kayak Raja Wali, ketika mereka lagi ngeremin ngeremin telur, itu jantan sama betina bisa bergantian berburu dan ketika mereka berburu itu disuapin loh. Dan itu binatang loh. Sementara kita manusia mau nunjukin rasa sayang aja gengsi. Mau nunjukin affection di depan orang lain, pegangan tangan, kadang-kadang saya pernah lihat ada yang suami yang kalau dipegang tuh dikebas gitu. Aduh, gak mau. Nah, itu menarik, Dok. Kalau kita mau gali lebih dalam. Yes, Karena family is a training ground ya untuk yes, anak-anak membangun relationship di kemudian hari. betul. Jadi kalau dia sendiri nggak pernah melihat bapak ibunya itu Mesra, mesra, berarti dia anaknya nggak punya juga, contoh kan. betul. Nah, lalu orang tuanya sendiri ada nggak hubungan yang romantis atau yang hangat dengan anaknya? Kalau enggak juga, nggak bisa juga. Jadi Yes, begitu dia berelasi di kemudian hari membangun relasi dengan pasangannya, mereka nggak bisa gimana gimana gitu, karena mereka nggak punya pengalaman itu, gitu loh. betul, betul. Bahkan ada orang-orang yang kalau mau dipeluk tuh takut, mereka nolak. Ya aku dulu juga kayak gitu. Nah, Aku dari keluarga dingin yang jarang pelak-pelukan dan hmm, yang body language-nya tuh minim hmm, sekali. hmm, Jadi di awal-awal buat aku meluk itu aneh, risih karena kenapa harus nyentuh gitu? Aku nggak nyaman, hmm, aku nggak menyenangkan. Dan aku hmm, belajar belajar untuk eh, aku nggak belajar duluan, aku jatuh duluan, hmm, hmm, termehek-mehek gara-gara ngelihat ada kita liburan ke luar negeri, kemudian ada satu keluarga bapak anak bisa gendong-gendongan, bisa lari-lari, bisa ketawa ketiwi, terus aku hmm, keluar air mata, aku nangis. Terus tato mamaku bilang gini, maaf ya kalau kamu nggak punya papa yang sehangat dan sebaik itu, tapi bukan artinya kamu nggak bisa berubah loh katanya. Jadi hmm, waktu itu tuh aku memutuskan aku nggak mau nerusin genetik dingin ini. Aku mau memilih sesuatu yang berbeda. Aku mau hmm, belajar ngobrol, aku mau belajar touching, aku mau hmm, belajar peluk, aku mau hmm, belajar bikin someone spesial itu tuh hmm, aku mau bisa gitu. Karena memang aku nggak dapat di keluarga. Dan hmm, ternyata memang semua tuh dipelajarin, dilihat, kita hmm, pilih dan kita laksanakan. Jadi hmm, kalau jadi kalau teman-teman ngerasa aku juga bukan dari keluarga yang romantis, papa mamaku mungkin nggak sejalan dan udah cerai atau aku dari broken home family,
Pertanyaan cuman udah cukup muak dan muntah belum dengan kondisi itu? Karena Ya, ketika kita udah muntah, kita udah muak dan mau berubah, maka kamu bisa ciptain yang berbeda. betul Tapi banget. kuncinya jangan benci sama papa mamamu karena mereka nggak berhasil kasih yang terbaik buat kamu. Bagaimana bila perceraian mereka itu adalah yang terbaik buat kamu, karena tanpa mereka bercerai dan kamu nggak dapet yang hangat, kamu nggak akan pernah milih yang hangat. Kamu nggak akan pernah milih untuk sebuah perubahan. Ya, Kita nggak akan pernah ngerasa, oh iya ya dingin tuh nggak enak, aku mau jadi yang hangat itu. Kamu nggak akan pernah memilih jalur yang berbeda. Kamu akan ngulang lagi keluarga yang dingin lagi. Makanya ketika kita belajar bersyukur, itu tuh amazingly ada perubahan yang luar biasa. Ya, berarti kan kita bisa belajar ya. Kalau Yes. tadi kita mau ngecek we are with the right partner, oke. Tapi cara menjalankannya salah. Salah satunya adalah nggak ada kehangatan karena nggak ada pelukan dan sebagainya. Nah, ketika kita menyadari itu, maka kita langsung bisa berubah. Harusnya kita Betul. belajar dan kita bisa berubah gitu. Karena menurut studiku juga mengenai conscious marriage ya, to have a good marriage is not to pick the right partner, but Yep. how to be the right partner. Yes. Realizing Betul. that marriage is a hard work, then we Ya. need commitment, discipline, and courage to grow and change together. Betul. Jadi terus menerus gitu. Jadi kesadarannya itu terus menerus ditingkatkan, terus. Jadi dirawat gitu loh. Karena kalau kita nggak menyadari ini semuanya, kita nggak akan bisa berubah. Karena berubah itu kan harus dimulai dari kesadaran gitu loh, Dok. Betul. Kalau kita nggak ngakui bahwa iya ya dingin tuh nggak enak, maka kamu nggak akan pilih yang berbeda. Kalau kamu nggak ngakuin bahwa aduh komunikasiku gagal, maka kamu nggak akan pernah mau belajar berkomunikasi. Kalau kita nggak ngakuin bahwa aduh relasiku berantakan, aku nggak mesra, dia juga nggak mesra sama aku, kamu nggak akan pernah pilih belajar yang berbeda. Memang acknowledgement itu salah satu titik awal sebuah perubahan. Justru karena kamu sadar, oh iya ya kenapa gini ya, makanya kamu jadi milih sesuatu yang berbeda. Jadi ketika kita lihat orang lain bisa romantis, baik di film ataupun di dunia nyata, semua orang tuh bisa. Cuma pertanyaannya, kita mau belajar dan mau melangkah nggak? Kita mau apply ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari nggak? Karena salah kaprah adalah merit itu cuma satu waktu. No, itu pesta yang satu waktu. Merit itu dimulai dari kamu sepakat dan akan terus berlangsung sampai kamu berakhir. Bener banget, Dok. Itu bener banget. Jadi nggak bisa cuman langsung nikah, langsung udah beres merit. Bener banget, Justru Dok. itu journey baru dimulai. Yes, Makanya that's right. ketika kita ngasih ucapan selamat kan, the journey is begin. Iya. Selamat memulai. Selamat menempuh hidup baru gitu kan hidup ya. baru. Nah. Jadi sebetulnya perkenalan kita dengan pasangan kita itu justru dimulai pada hari di mana setelah kita berikrar, ya kan? Yes. Kalau di dalam Islam ya atau setelah ijab kabul, kalau dalam Yes. agama lain mungkin ada pemberkatan. Justru Yes. pada saat itulah dimulai perkenalan kita, gitu kan, Yes. Dok? Betul. Nah, jadi Dok, saya tuh sering kali dapat klien juga gini. Baru satu tahun nih, padahal mereka udah hidup bersama. Tapi baru 1 tahun mereka udah bilang udah nggak cocok lagi. Terus mereka bertanya, kenapa ya Bu Rani? Padahal kita itu pacarannya udah lama, bahkan udah bersama-sama. Kok sekarang beda? Terus saya bilang, apakah kamu yakin bahwa orang yang kamu nikahi itu kamu udah kenal 100%? Nah itu. Apakah kamu yakin bahwa kamu itu menikahi orang yang benar-benar kamu inginkan? Jangan-jangan waktu itu hanyalah fata morgana. Topengnya doang. Gak pernah diajak gelut, gak pernah diajak susah, gak pernah coba cari gara-gara, gak pernah tahu respon marahnya, gak pernah tahu respon sedihnya. Kita nggak kenal karena cuma topeng doang. Jadi yang kita kenal itu baru 0,0 sekian. Dan mungkin yang 0,0 sekian itu palsu pula. Betul, baru di permukaan ya. Jadi kita tuh akan melihat pasangan kita layer by layer unfold gitu. Jadi terbuka gitu kan ya. Nah, jadi sehingga mereka selalu bilang, kok
pasangan saya berubah. Padahal sebetulnya bukan berubah, ya emang dia gitu orangnya, cuman kita aja nggak tahu, yang kita belum tahu gitu loh. Iya, Nah, tapi kalau kita mau benar-benar bertanggung jawab dan memaknai pernikahan itu lebih dalam, maka pernikahan itu adalah sesungguhnya is the spiritual journey into self-realization. betul. Is a journey for the process of the becoming, gitu loh. Betul. Jadi, dan pasangan kita itu adalah the best mirror buat kita. Oh yes, and the best facilitator, and the best enemies, and the best friends, Gitu. and the best Nah, widow. nah baru deh tuh kalau udah bertahun-tahun gitu, baru deh kita bisa bilang, oh ini memang this is the one and this is true love. Kalau Yes, nggak melalui ujian itu, nggak, it's not true love. yes. It's lust. Ini ada pertanyaan, Bu Rani. Hmm. Kayaknya satu nih akan terjawab di kelas karena dia bertanya begini, ada pasangan datang dari keluarga dingin banget, saya dari keluarga yang hangat banget. Jadi sebagaimanapun dia berusaha tapi tetap nggak bisa memuaskan batinku yang sudah terbiasa dengan sweet things karena kebetulan papiku adalah papi yang romantis. Nah ini sepertinya bahasa cintanya cuma berbeda aja kiri sama kanannya. Ini Iya, nanti dibahas di kelas sepertinya sudah iya, termasuk ya. Nah, iya. yang pertanyaan kedua di Zoom adalah sama-sama dari Bu Rani juga, Rani Yulianti. Ini bagaimana kalau pasangan sudah tidak punya 5 elemen intimasi, tapi pasangan nggak mau menceraikan bukan karena alasan masih ada cinta, tapi hanya karena menjaga image sempurna. Ingin tetap controlling, tapi mengabaikan pasangannya, tidak menghargai pasangannya, bahkan selingkuh. Bercerai tidak bisa bertahan pun sulit. Pilihan apa yang bisa diambil dalam kondisi seperti itu, Bu Rani? Nah, itu panjang. Jadi banyak orang yang bertahan karena salah satunya adalah karena anak, misalnya. Karena menjaga reputasi, bisa juga. Ya kan? Ya, Nah, tapi nggak bisa begitu. Itu namanya nggak sehat. Misalnya ya, aja, saya setuju, oke, nggak sehat itu. misalnya gini, mau bertahan karena anak, fine, nggak apa-apa, itu bagus, berarti kita bertanggung jawab. Mau bertahan karena anak, oke, bagus. Tapi persyaratannya adalah kita sebagai bapak ibu, sebagai suami istri harus dulu memperbaiki relationship-nya. Dan Karena mesti kalau dua-duanya ya, Bu Rani, ya, nggak bisa ya, cuma satu ya. nggak bisa, harus dua-duanya. Karena anak itu kan lahir dari sebuah relasi kita berdua. Betul. Nah, jadi relationship ini harus diperbaiki dulu sebelum kita menjadi orang tua yang sehat. Kita sudah menjadi suami istri yang sehat belum? Kita sudah bisa menjadi suami belum? Sudah bisa menjadi istri belum? Gitu. Karena kalau kita juga relationship-nya nggak sehat, kita juga nggak bisa menjadi orang tua yang sehat buat anak kita. Yes. Jadi Tapi itu ingat, syaratnya. ketika nggak ada cinta di dalam kedua belah orang tua, maka yang dibagikan adalah yang bukan cinta. Jadi kalau Bukan. dua orang tuanya berantem terus, maka yang dibagikan adalah anger ke Iya, anak-anak. hatred. Hate, anger. Jadi kita nggak bisa bertahan demi anak kalau kita sendiri suami istri tidak memperbaiki Betul, dirinya masing-masing betul. gitu. Dan kemudian juga apalagi menjaga reputasi itu juga nggak bisa, itu namanya berbohong ya, Iya, namanya berbohong. Dan sebetulnya kalau kita mau ngecek lagi, sebenarnya saya ada assessment juga ya di dalam buku ini, sebetulnya ada assessment untuk relationship kita sehat apa enggak. Jadi ada 3 kategori, kurang sehat, cukup sehat, dan sehat. Nah, kalau kita mau gampangannya aja, relationship saya dengan suami saya sehat apa enggak sih? Tinggal dicek aja langsung masing-masing. Apakah kita merasa disayang? Apakah kita merasa dihargai? Apakah kita merasa berarti? Apakah kita merasa dipahami? Dan terakhir, apakah kita merasa aman? ya, Kalau 5-5-nya itu terpenuhi, then your relationship is healthy. ya, Kalau enggak, your relationship is not healthy. Dan yes. biasanya satu aja nggak terpenuhi, yang lain nggak terpenuhi juga. Jadi kayak efek domino gitu loh. Betul. Akan saling berpengaruh dan mempengaruhi satu sama lain ya. Ya. Yes. Nah, anjuran saya sih kayaknya kalau cuma dari 1 jam nggak akan cukup. Ini bakal dibahas panjang di 4 kali pertemuan yang akan datang di kelas. Kalau mau, yuk kita
belajar. Karena belum tentu ending goal-nya adalah bisa harmoni atau bubar. Karena Iya, dua-duanya juga good choice. Dua-duanya juga bad choice. Bagaimana betul. bilang nggak ada baik dan buruk, tapi kita cari yang paling tepat. Iya, Karena relasi kalau cuma satu bukan namanya relasi lagi. iya. Dan perceraian itu tidak selalu buruk loh, Ya. Aku tidak punya selalu teman yang buruk, habis cerai jadi cantik banget. ya kan? Sama juga dengan menikah, kalau mau dipertahankan juga belum tentu juga baik juga gitu loh. Yes. Ya, Jadi sebetulnya harusnya relationship itu memberikan kita kebebasan memilih, betul. ya. Nah, Dok, kayaknya nggak mungkin deh ya kita menyelesaikan semua yang materi karena ini materi luas dan dalam banget. Betul. Jadi kita kan mau bikin serial ya, 4 sesi. Nanti Ya, kita 4 berdua kan sesi. gantian ya. Tapi aku mau kasih dulu nih topiknya apa aja, boleh ya, Dok? Boleh, boleh, boleh. Jadi yang pertama nanti dengan saya judulnya From Honeymoon to Blue Moon. Kemudian yang kedua dengan Dr. David yaitu Maturing Our Inner Wounds. Nah, karena Ini buat yang dimanapun berantem. Buat yang berantem. ya, Gimana karena caranya kita healing satu sama lain. ini juga ada hubungannya dengan conscious marriage, bahwa kita salah satu prinsip conscious marriage adalah menyadari bahwa kita semua memiliki inner childhood wound waktu Yes. kita masuk ke dalam dunia pernikahan. Nah, ini Yes. akan dibahas oleh Dr. David. Lalu yang ketiga adalah bagaimana caranya ketika kita berada di persimpangan. Bertahan atau lanjut, bertahan atau berpisah. Nah, nanti ini dengan saya. Kemudian yang terakhir ada balik lagi dengan Dr. David yaitu repairing damage relationship using the philosophy of Kintsugi. Kintsugi. Kintsugi ini aduh menarik banget. Kintsugi ini aku juga senang banget. Very deep ya. Kintsugi ini nanti kita akan berbagi dengan mereka ya. Jadi kintsugi itu teknik Jepang tentang perbaikin keramik sebetulnya. Karena bagaimanapun juga relasi yang udah damage nggak mungkin jadi utuh dan mulus lagi sempurna. Kalian akan tanggung skarmu masing-masing. Cuman bagaimana caranya agar skar ini bisa memfasilitasi kalian berubah dan bukan mendrag kalian makin berantem dan makin drop ke bawah. Makanya saya kasih judul The Kintsugi of Damaged Relationship. Bagaimana caranya agar kenangan-kenangan buruk itu berkontribusi jadi indah buat kamu yang sekarang dan masa depanmu. Keren. Nah, akhirnya menjadi sesuatu yang tampilan baru, walaupun dia juga, tapi tampilannya baru kan, kayak porselen itu kan, yang Kintsugi itu. Keren. Iya kan, porselen itu kalau udah gompal, ternyata itu bisa dilem, bisa dikasih sesuatu, dikasih mengkilat-mengkilat, jadi kelihatan bagus gitu kan, dan mahal harganya. Jadi relationship kita juga kalau sudah diperbaiki, sudah menjadi bagus, menjadi baru, maka relationship itu menjadi sesuatu yang very precious. Ya. Oke, aku rasa udah cukup kali ya, Dok. Iya, cukup. Kita ngobrol Kita akan panjang sekali, lanjutkan. ini dunianya lebar banget. Kebetulan ada satu, tadi kebetulan aku dipanggil notaris di tanggal 28 malam. Jadi mungkin kemungkinan besar yang tanggal 28 terpaksa mesti geser sepertinya. Nggak apa-apa. Yang tanggal 28 bagian siapa? Aku kan? Oh iya benar aku. Iya, di-skip aja. Tanggal 28 aku dipanggil notaris mesti pulang ke Malang. Jadi yang tanggal 28 ini kita geser satu setelah aku balik nanti. Oke, berarti libur dulu sehari sekali. Sampai nunggu dokter balik ya. Selasa atau Rebunya nanti. Oke, terima kasih Terima Dok. kasih banyak yang udah datang. Thank you teman-teman yang udah datang semuanya. Thank you pasangan-pasangan muda ataupun pasangan-pasangan yang sudah berelasi. Yuk kita ciptain indahnya namanya relationship. Dan apapun yang sudah terjadi yang di kemarin pasti ada kontribusinya. Karena kita percaya gak ada yang namanya rencana Tuhan yang tidak baik. Dan kalau seandainya nggak baik, mungkin kamu cuma nggak terima, nggak denger, dan nggak mau lihat. Kamu cuma ngotot dengan egomu sendiri, dan bagaimana bila sekarang adalah titik waktunya kita berubah lebih baik. Oke? Satu lagi Dok. Ya. Satu lagi Dok, dan nggak ada yang di dunia ini yang kebetulan. Nggak ada. Iya betul, nggak ada namanya kebetulan. Nggak ada kebetulan. Jadi coba dimaknai, kenapa ya saya ketemu dengan orang ini? Nah, kenapa saya menikah dengan orang ini? Ada pesan apa dari alam semesta? Kira-kira seperti itu.
Dok, boleh di-spill nggak harganya berapa? Katanya ada yang nanya. Kalau mau ada yang ikut kelasnya, boleh hubungi Mbak Siska. Sis, harganya berapa? Oke, harganya untuk 4 sesi 1,5. Itu udah dapat 4 sesi dan kurang lebih waktunya sekitar 2 jam atau Per lebih. sesinya. Mm-mm. Terus ada rekaman, jadi mungkin yang belum bisa mendengarkan bersama pasangan bisa nanti didengarkan kembali. Begitu, Dok. Iya. Dan bukan artinya dengerin berdua sama pasangan bayar 2 kali, karena kamu toh di satu Zoom yang sama. Yes. Jadi memang kita spesial ingin memfasilitasi couple-couple muda atau couple-couple yang udah jalan, biar di masa depan kita punya banyak sekali happy child karena keluarga yang happy dari rumah. Oke? Yes. Terima kasih Bu Terima Rani kasih dan banyak Jambi. semuanya. Thank you Kita so jumpa much. lagi di Thank you kesempatan-kesempatan semuanya. berikutnya Thank ya. you. Selamat Dadah. malam, See selamat you all. istirahat. Thank you, Dok. Yoi. Thank you semuanya yang ada di Zoom. Terima kasih.